menjadi produk investasi yang aman karena sudah terregulasi dengan baik. Badan pengawasnya ada dan sekarang sudah di bawah OJK. Kami pun bursa kripto diminta untuk salah satu tugas kami adalah mengawasi, mencatat, dan bila ada permasalahan terhadap nasabah, kami juga menjadi tanggung jawab kita bagaimana mengamankan investasi nasabah tersebut. Bagaimana bisa mengawasi perdagangan kripto yang 24 jam. Kami ini tidak ada... Karena dunia ya? Dunia Pak, kita mengikuti dunia. Jadi tidak ada jam operasionalnya itu 24 jam. Jadi bursa ini beroperasi 24 jam? 24 jam. Tidak ada libur. Tahun baru, libur nasional, kita tetap perdagangan ada jalan. Ada shift-shiftnya ya? Ada. Regulasi sangat baik Pak untuk perkembangan industri ini, mulai dari yang diperba maupun yang sekarang sudah keluar POJK-nya, di mana dibuka di dalam regulasi itu dibuka ruang untuk inovasi-inovasi produk lagi yang saat ini yang tadi kita sudah bicarakan, ada beberapa yang sudah melalui proses sandboxing di OJK. Itu mudah-mudahan bisa meramaikan industri ini lagi kalau bila nanti akhirnya bisa diperdagangkan, Pak. Rekan-rekan milenial dan Gen Z yang saat ini getol berdagang kripto. Saat ini saya sudah bersama Direktur Utama PT Sentral Finansial Indonesia yang disingkat CFX, Pak Subani. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak Primus. Terima kasih waktunya nih, Pak Primus. Ini luar biasa, gedung baru, bursa tapi sudah 1 tahun ya? Sudah 1 tahun lebih, Pak. Kami dari mendapatkan izin itu 17 Juli tahun 2023. Pemirsa, baru setahun lebih, tetapi bursa kripto ini sudah cukup berkembang dan investor kripto sudah mengalahkan investor saham dan reksadana. Bahkan investor saham dan reksadana digabung menjadi satu, itu masih belum menyamai investor kripto yang jumlahnya di atas 22 juta. Nah ini Pak Subani, ini kita berada di awal tahun dan hari ini tanggal 17 Januari 2025 ya. Ya. 7 hari lalu pengawasan bursa kripto dan kegiatan kripto ya semuanya beralih dari Bapepti ke Otoritas Jasa Keuangan. OJK ya? OJK, betul. Nah ini bagi Direktur Utama kripto ini, ada perubahan nggak yang sudah terjadi? Oke, baik. Terima kasih Pak Primus. Jadi memang sesuai amanat Undang-Undang P2SK, disebutkan dalam 2 tahun, waktu itu 12 Januari 2023 Pak ya, Undang-Undang P2SK itu akan beralih dari Bapepti ke OJK. Namun kemarin telah ditentukan pengalihannya 2 hari lebih awal, tanggal 10 Januari. Kalau mestinya tanggal 12 ya? Paling lambat tanggal 12 Pak, 12, ya. Tapi mungkin telah disepakati tanggal 10 Januari. Ya. Masa transisi ini bagi kami sebetulnya cukup smooth Pak. Jadi komunikasi baik itu dari Bapepti ke kami juga dengan pihak OJK itu cukup lancar dalam masa peralihan ini. Dan kami melihat tidak ada banyak yang berubah karena salah satu yang diimplementasi oleh pihak OJK juga mengakomodir sebagian besar yang sudah diatur dalam peraturan Bapepti. Iya. Sehingga itu membuat transisi ini menjadi mulus dan tidak banyak perubahan. Iya. Mungkin kedepannya pihak OJK juga
sudah membuat rencana akan ada tahapan bagaimana fokus pertama itu agar smooth landing dulu transisi ini, lalu mungkin nanti bila ada diperlukan penguatan baru masuk di tahap yang berikutnya. Ya. Yang menarik juga pemirsa bahwa dalam 11 bulan itu transaksi di kripto ya, aset kripto itu sudah mencapai 556,5 triliun, itu besar sekali. Betul Pak. Memang kripto ini kan sesuatu yang banyak diadopsinya oleh generasi muda sekarang, Gen Z dan milenial. Di mana komposisinya kalau kita lihat dari datanya, hampir lebih dari 50% itu pemainnya mereka atau nasabahnya, investornya mereka. Kalau antara milenial dan Gen Z banyakkan mana? Banyak yang milenial. Milenial. Ya. Milenial itu tapi 43, 42. Cukup komposisinya cukup merata lah. Ya. Nah, ini yang memang generasi yang kita anggap booming. Karena pada masa-masa umur ini mungkin kita lihat rentangnya dari 18 sampai sekitar 34 ya. Ini di mana mereka sangat aktif dan mengikuti perkembangan di luar. Dan kripto ini merupakan global asset, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak sering dengar kan sebutan FOMO. Itu fear of missing out. Jadi mereka sangat update dengan perkembangan di luar. Sedangkan kripto juga di dunia internasional itu lagi sangat pesat perkembangannya. Sehingga itu mengikuti apa yang terjadi di sini. Memang masa puncaknya kita pernah mencapai lebih dari transaksinya itu lebih dari 800 triliun. Itu ketika tahun 2021 kalau dalam tidak setahun salah. 800 triliun. Dalam setahun. Jadi pernah mencapai itu ya? Pernah mencapai itu. Berarti Namun 2024 memang agak menurun ya? Menurun Pak, jadi berikutnya tahun 2022 itu menurun sekitar di level 500-an, lalu di 2023 itu menurun di level 300-an. Itu karena pengaruh global? Global. Memang market kripto ini akan sangat berkaitan dengan market global Pak. Jadi itu banyak kejadian-kejadian, salah satunya ada kejadian FTX yang mungkin cukup dikenal kejadiannya, itu membuat market jadi akhirnya bearish. Nah sekarang sudah mulai pick up. Terbukti dari tahun 2024 itu pencapaiannya melebihi dari tahun 2023. Di mana sudah hampir 500 triliun Pak, jadi sudah naik. Pick up itu ketika Trump terpilih? Mungkin sudah dimulai dari sebelumnya. Sebelumnya sudah bisa memperkirakan. Iya, karena pada tahun 2024 itu ada event Bitcoin halving, dan ada sebelumnya juga interest rate terpangkas di Amerika, dan itu yang sentimen positif. Nah sekarang diharapkan tahun 2025 ini mudah-mudahan akan menjadi. Dan Presiden Donald Trump itu pendukung kripto. Iya. Dan pemain kripto salah satunya Elon Musk, pendukung utama Donald Trump. Betul Pak, betul. Memang kita juga harapkan kalau ekosistem kripto ini sangat mengharapkan karena sentimen apa yang terjadi pada Amerika yang merupakan salah satu negara yang cukup dominan untuk kripto ini, itu bisa mempengaruhi market. Iya. Pemirsa, kripto sudah cukup berkembang, nasabahnya sudah di atas 22 juta, tetapi belum banyak orang yang mengerti benar tentang kripto itu sendiri, tentang perusahaan-perusahaan kripto dan bursa kripto ya. Nah, Pak Subandi dalam sejarahnya ketika mereka yang pertama kali membuat kripto ya, membuat aset kripto ya, itu sudah memang dirancang pertama untuk menjadi aset keuangan kripto, menjadi aset keuangan, atau hanya sekedar komoditas saja? Oke. Kalau kita bicara sejarahnya Pak, itu kan mungkin yang dikenal Bitcoin ya. Bitcoin ya. Orang sebut Nakamoto siapa betul, namanya. yang pertama. Jadi memang
saat itu diharapkan bisa menjadi alternatif mengganti untuk fiat, mata uang currency yang tradisional yang biasa ini. Jadi dari pertama kali ketika ini dibuat memang niatnya itu ya? Betul, Menjadi karena currency. mungkin dilihat ada beberapa kekurangan pada fiat, yaitu ya mungkin karena bisa dilihat printing money, Iya. inflasi, Betul. dan semuanya centralized. Spiritnya kan kripto ini akhirnya desentralisasi. Betul. Dan inilah yang melatar belakangi untuk kripto ini muncul pertama kali Bitcoin. Dan sekarang ternyata cukup berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini karena dibantu dengan use case atau utilisasi dari kripto ini banyak dipakai. Salah satunya di negara-negara lain juga sudah menjadi alat pembayaran karena kalau kita lihat transaksi kripto ini cukup cepat. Jadi dari wallet ke wallet, tidak seperti kalau fiat yang biasa melalui bank, antar bank itu ada proses yang tersentralisasi, itu kan membutuhkan waktu. Yeah. Nah, inilah mungkin yang akhirnya menjadi favorit untuk beberapa kalangan, terutama yang generasi muda-muda. Generasi muda ini kan terbiasa instan sekarang, Pak. Iya. Nah, ketika dia masuk ke Indonesia, kripto ini hanya dianggap sebagai komoditas saja. Betul. Nah, sehingga dia masuk bursa komoditi dulu ya. Masuk bursa komoditi dan di bawah Bapepti, Pak. Di bawah Bapepti. Kemudian ini dia mulai berkembang menjadi aset keuangan digital ya. Betul. Nah, kalau dia menjadi aset keuangan digital, berarti dia tuh setara dengan surat-surat berharga seperti saham obligasi. Jadi memang kategorinya sekarang sudah menjadi aset keuangan digital. Iya. Di mana salah satunya aset keuangan digital ini adalah aset kripto. Iya. Namun apa yang selain kripto? Jadi kalau kita bicara saham obligasi itu saat ini itu bisa ditokenisasi. Yang saat ini mungkin masih masuk dalam sandbox-nya OJK. Dan ini bila sudah berhasil dan disetujui, ini akan menjadi token-token. Apa keuntungannya? Mungkin ada obligasi yang nanti nominalnya cukup besar. Dengan ditokenisasi, dia bisa fraksional. Sehingga bisa terpecah-pecah menjadi token-token, di mana nanti perdagangannya bisa lebih diserap oleh mungkin generasi muda yang tidak perdagangannya tidak sebesar apa yang biasa di mungkin pasar efek. Ini bisa diperdagangkan sebagai token. Nah, itu yang harus diawasi. Jadi sekarang sudah bisa bentuk surat utang itu berbentuk nanti digital, Pak. Okay. Menjadi token. Oh ya, surat utang menjadi digital ya. Iya. Tapi yang di bursa komoditi ini kan saya dengar juga dari Direktur BBJ bahwa emas pun juga didigitalkan ya, emas ya. Itu ditokenisasi juga nanti. Tokenisasi itu masih yang saya dengar masih dalam proses sandbox di OJK. Hanya di OJK ya pemirsa. Kalau yang di luar kripto itu pengawasan ada di pasar modal ya, bagian pasar modal. Yang kripto itu ada pengawasan sendiri ya. Betul. Ada Direktur Eksekutif Pak Hasan ya. Betul. Nah, yang satu pasar modal di bawah Pak Inarno. Ya memang selain dari kripto di bawah Pak Hasan itu ada juga nanti yang misalkan tadi surat utang sudah menjadi token itu akan dibawa Pak Hasan karena sudah menjadi aset keuangan digital. Oh nanti ya? Ya betul. Itu khusus surat utang. Kalau saham kan sudah ada fraksi-fraksinya kan, saham itu nggak perlu kan. Emas juga kalau sudah ditokenisasi itu dan token itu diperdagangkan itu akan berada di bawah Pak Hasan. Jadi kalau sudah ditokenisasi, tadi surat utang ya, obligasi, kemudian emas, kripto itu sudah setara ya? Sudah kira-kira setara. Ya.
Nah, sekarang ini apa sebetulnya risiko? Ini kita belum bicara Ya. keuntungan ya. Ya, Ini kan bagaimanapun juga masyarakat kita literasi. ya, Sebab ada juga yang mengatakan ini juga gamblingnya, judinya tinggi, tetapi kita harus melihat bahwa ini adalah aset keuangan digital. betul. Dan dia ini nggak bisa disamakan dengan judi karena ada pengawasannya, ada organisasinya, Betul. ada standarnya ya, Betul. yang dituntut transparansi. Tetapi kalau risiko bagaimana supaya anak-anak muda ini jangan cuma karena FOMO, jangan cuma karena merasa wah takut ketinggalan, Atau lagi ngetren. ngetren, tetapi mereka masuk karena mereka memahami. Siap. Jadi memang ini yang perlu diluruskan dulu, Iya. bahwa kripto ini atau aset keuangan digital ini memang apalagi kripto ya, yang dimana masih banyak yang mempersepsikannya itu tidak benar. Ini banyak yang beranggapan bahwa ini judi, Iya. ini macam-macam lah, gambling. Sebetulnya ini tidak beda dengan produk investasi juga, Iya. di mana mungkin bentuknya itu berbeda. Misalkan efek ya saham ini koin Pak, token. Namun sebetulnya penggunaan atau fungsinya juga sama, yaitu bisa menjadi alat investasi di mana risk appetite-nya itu berbeda-beda. Iya. Jadi tergantung dari investornya. Memang di kripto ini lebih volatile, Pak. Naik turunnya mungkin lebih volatile dibanding yang lain, misalkan kita sebut saham. Namun di sini memang ada marketnya juga. Iya. Jadi tergantung dari karakter investornya mau seperti apa. Yang paling penting adalah apa yang ini membuat menjadi produk investasi yang aman karena sudah teregulasi dengan baik. Badan pengawasnya ada dan sekarang sudah di bawah OJK. Kami pun bursa kripto diminta untuk salah satu tugas kami adalah mengawasi, mencatat, dan bila ada permasalahan terhadap nasabah, kami juga menjadi tanggung jawab kita bagaimana mengamankan investasi nasabah tersebut. Iya. Ya, Ini Pak Subani, pertanyaan yang paling basic yang sering kami hadapi ya. ya, Nah ini kan instrumen investasi, Betul. menarik. Jadi kripto adalah instrumen investasi. ya, Nah jadi Gen Z yang sudah masuk ya, ya, milenial yang sudah cukup lebih senior, betul, mereka mempunyai alternatif. betul, Nah gitu kan, yang paling tradisional zaman orang tua kita, emas mungkin. ada uang emas. Iya, emas fisik ya. Walaupun sekarang naik daun ya, harga emas tinggi kan. Ya lagi tinggi. Level tinggi. Ya, tinggi. betul. Terus kemudian properti, Betul. beli tanah, beli rumah ya. Nah, kemudian masuklah orang mulai ada jual obligasi. Ya. Obligasi di Indonesia lebih dulu populer daripada saham. Betul. Nah, saya lihat ketika saya masuk pertama Jakarta tahun 93 itu banyak sekali itu pengumuman tuh kalau pembangunan ini jalan ini dibangun dengan obligasi yang Anda beli. Oh iya. Itu ada transparansi seperti itu, Pak. Iya, iya. Nah, kemudian tahun 1988 baru booming pasar modal ya, pasar saham ya. Iya. Dulu Bursa Efek Jakarta yang berubah menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, saham menjadi alternatif. Kemudian lahirlah reksadana. Reksadana. Reksadana itu mulai dari yang tertutup, kemudian tidak populer ya. Itu BDNI yang melakukan menjual reksadana tertutup, kemudian mati. Begitu diterapkan reksadana terbuka, yang dijual unit-unit penyertaan booming dia, reksadana ya. Nah sekarang kripto. Nah kalau saya beli obligasi, jelas obligasi yang paling populer di Indonesia, yang paling senior dulu yang dijual oleh Jasa Marga, kan dibangun Jasa Marga. Jelas, saya beli obligasi, dia bisa bayar. Ya. Jelas dia membayar itu
bunga dan pokok ya. Dan karena ada jelas perusahaan itu Jasa Marga mempunyai pendapatan, laba, dan dia tidak pernah default. Ya. Nah, saya ketika saya butuh cash, saya bisa jual. Jadi pasar sekunder jalan. Ya. Pemirsa juga akan mudah memahami. Tadi yang tidak punya underlying itu, dia naik turun hanya tergantung pada supply dan demand. Kira-kira seperti itu. Nah itu kapan demand-nya naik gitu. Jadi kalau kita banding saham ya, karena ini kan alternatif investasi ya. Kau lihat, oh ini kinerjanya ini turun karena faktor global, dalam negeri juga ini kinerjanya turun, labanya turun. Nah itu harganya jatuh. Itu prospeknya bagus, ini akan laba bagi dividen ini naik. Nah tapi kalau ini yang tidak underlying naik turun itu, jadi demand-nya tinggi, kenapa demand-nya tinggi? Ya. Biasanya digerakkan oleh news, tidak tertutup kemungkinan dari prediksi-prediksi dari investor itu sendiri, di mana bisa terjadi bisa tidak. Jadi digerakkannya seperti itu. Makanya ini tidak bisa diprediksi apakah bisa diperhitungkan bagaimana pergerakannya, nggak ada yang bisa. Kayak Bitcoin nggak punya underlying Bitcoin. Sebetulnya kalau bicara teknis Bitcoin itu ada white papernya yang itu mesti dibaca. Jadi memang itu ada, Pak. Ya. Tapi itu membuat dia harganya naik karena diproduksi terbatas. Memang Bitcoin itu produksi terbatasnya maksimum itu 21 juta. Yang dimana saat ini mungkin kurang lebih sudah beredar hampir 19,8 juta ya. Dan ketika nanti sampai 21 juta itu tidak bisa ada supply tambahan lagi. Ketika tidak ada supply tambahan, hukum ekonomi yang mengatakan begitu demand yang tinggi, supply nggak bergerak, naik harganya. Makanya mungkin sebagian investor melihat ini mirip-mirip seperti emas lah. Gitu ya. Ya, jadi ya kan? Mirip emas ya. Ya itu. Emas kan langka kan. Jadi store value. Betul. Nah, kalau kita lihat prospek ini kan naik tajam dunia ya. Itu ke depan akan naik ya, kripto nih ke depan. Sebetulnya tidak bisa diprediksi, susah untuk diprediksi, tergantung dari berbagai macam faktor. Seperti misalkan contoh, biasanya ketika ada Bitcoin halving yang kemarin terjadi, itu market akan bergerak naik. Namun bila itu ada kripto ini sangat sensitif juga akan news, Pak. Seperti kemarin kejadian ada FTX kasus FTX, semuanya langsung kepercayaan investor pada kripto turun. Nah, inilah yang faktor-faktor yang banyak mendominasi pergerakan kripto, termasuk juga dari indikator-indikator ekonomi. Biasanya kalau tiba-tiba ada pemangkasan suku bunga itu akan naik. Kira-kira. Nah, kripto sebagai aset keuangan digital itu sudah mendunia ya. Kemudian dari awal orang bikin kripto itu niatnya untuk menjadi alat pembayaran, menjadi mata uang. Ada negara yang sudah jadikan kripto mata uang? Ya, salah satu contohnya El Salvador kalau salah. Itu di sana malahan reserve-nya sudah pakai Bitcoin. Yang dimana di beberapa negara lain juga walaupun tidak dideklar menjadi mata uang resmi negara tersebut, sudah bisa dilakukan secara prakteknya, sudah bisa membeli pakai kripto. Jadi sudah menggunakan kripto sebagai reserve-nya. Amerika menjadi yang saya dengar patokan dunia. Ya betul. Yang kita lihat di news kan sudah ada yang mengusulkan untuk Amerika menuju ke sana. Namun kita tunggu apa keputusan dari Trump dan bagaimana pemerintah Amerika menyetujui ini. Ini lagi berproses katanya, lagi diajukan. Kalau Cina? Saat ini Cina ini untuk kripto masih belum begitu, mereka belum mengadopsi kripto. Mereka lebih konvensional ya? Iya. Kalau di negara-negara Eropa sana? Ada mereka cukup, ya
Kalau di negara Eropa yang untuk menjadi reserve belum ada. Kalau mereka sangat berhati-hati. Ya, tapi memang kalau di Eropa itu juga perkembangan kripto cukup pesat. Yang saya dengar juga sudah banyak yang di beberapa tempat sudah bisa melakukan transaksi jual beli melalui pakai kripto ini. Jepang juga kripto juga tumbuh, namun tidak secepat di negara barat. Ya, saya juga bergaul sama milenial. Mereka udah beli barang. Sekarang kan bisa pesan online kan. Iya. Beli barang di Amerika bisa pakai kripto udah. Jadi, ya sebagian ada. Mereka udah pakai. Gitu. Iya. Jadi memang ini tidak terlepas dari teknologi. Perkembangan akhirnya lahirnya kripto ini juga dimungkinkan karena ada teknologi. Jadi generasi muda ini yang memang yang tadi seperti saya bilang itu sudah terbiasa segala sesuatunya instan sehingga ini menjadi favorit. Sekarang belanja online nggak perlu keluar rumah, apalagi bisa segera langsung bayar transaksi seperti sekarang kripto di Indonesia. Itu salah satu tantangan CFX Pak ya. Bagaimana bisa mengawasi perdagangan kripto yang 24 jam. Kami ini tidak ada... Karena dunia ya. Dunia Pak, kita mengikuti dunia. Jadi tidak ada jam operasionalnya itu 24 jam. Jadi bursa ini beroperasi berapa jam? 24 jam. Tidak ada libur. Tahun baru, libur nasional, kita tetap perdagangan ada jalan. shift-shiftnya ya? Ada. Maksimal berapa jam satu orang kerja? Oh, di sini biasa kita dalam sehari itu ada 3 kali shift. 3 kali shift. Ya. Maksimal 8 jam ya. Iya. Jadi memang ini merupakan yang salah satu yang berbeda dengan mungkin bursa yang lain. Kita 24 jam dan bila nasabah menjual, let's say menjual kriptonya, itu harus mendapatkan uangnya saat itu juga. Jadi tidak ada tuh T+2, tidak ada. Itu yang settlementnya harus langsung saat itu. Itu yang memang berbeda dengan bursa yang lain dan cukup challenging untuk kita menyediakan sistem dan infrastruktur operasional untuk mendukung ini semua. Ini menarik ya. Iya Pak. Nah, jadi yang tadi walaupun tidak diakui sebagai mata uang, dalam kenyataan sudah terjadi orang-orang menggunakan kripto untuk berbelanja, untuk transaksi, udah jalan ya. Bukan di Indonesia Pak ya, tapi di luar negeri. Kalau di Indonesia belum bisa menjadi alat pembayaran Pak. Tapi mereka beli produk luar negeri kan bisa. Kalau platformnya itu di luar negeri kan kita tidak bisa awasi. Tapi kalau di sini selama alat pembayaran sah itu masih Indonesia rupiah, itu kripto tidak boleh Pak. Tidak boleh. Kripto itu menjadi hanya produk investasi lah ibaratnya. Tapi pembeli Indonesia dia punya kripto, dia beli produk dari luar negeri yang bisa pakai kripto kan bisa kan, walaupun nggak menggunakan mata uang, pakai. Ya kalau misalkan penduduk Indonesia menggunakan platform yang ada di luar negeri, dia beli ya itu mungkin dimungkinkan aja. Tapi selama ini di Indonesia itu tidak bisa terjadi Pak. Kalau perkiraan Pak Subhan, ini kan luar biasa dengan teknologi. Itu tinggal waktu aja ya, diakui. Sebagai mata uang. Cuman kan ini kan berkaitan dengan Bank Indonesia, kebijakan dari pemerintahnya seperti apa. Bukan mengenai masalah teknologinya, tapi kebijakan dan bagaimana negara atau pemerintah mengambil posisinya akan melihatnya seperti apa. Itulah yang akan menentukan. Itu kan banyak faktor terkait itu. Ya ini bukan apa-apa ya. Ini 27 November 2024 itu kan pilkada. Serentak di Indonesia. Ya. Itu banyak uang palsu Pak. Oh, oke. Uang palsu beredar. Ya. Jadi kalau kripto bisa menjadi mata uang itu ada kemungkinan palsu nggak? Sebetulnya nggak bisa Pak. Jadi sebab kalau dia tidak bisa dipalsukan, mendingan kripto aja. Nah, rupiah. Tergantung yang mempunyai kebijakan Pak. Tapi memang sesuatu yang
unik di kripto ini mereka tidak bisa diduplikasi. Tidak bisa diduplikasi. Dan itulah makanya memang teknologi blockchain ini merupakan teknologi yang luar biasa dan kedepannya pasti banyak yang bisa diadopsi dari teknologi blockchain ini untuk bukan hanya sektor keuangan, sektor-sektor yang lainnya. Itu karena mereka itu transparan dan juga tidak bisa diduplikasi. Ya, itu ya. Ekosistem dari kripto di Indonesia sudah cukup terbentuk? Sudah Pak, sudah komplit dengan adanya bursa, lembaga clearing, dan lembaga kustodian. Itu sudah mengkomplitkan ekosistem yang ada. Sebelumnya kan baru hanya pedagangnya aja Pak. Yang dulu waktu di Bapepti itu disebutnya pedagang fisik aset kripto. Nah, tapi tidak langsung diawasi oleh Bapepti. Namun dengan adanya bursa dan lembaga clearing dan lembaga kustodi ini sekarang menjadi komplit. Jadi dana nasabah yang ada di pedagang yang tadinya disimpan oleh pedagang masing-masing itu sudah harus 100% disimpannya di lembaga clearing. Ya mirip-mirip seperti kalau di bursa efek. Bursa efek ada KPI, KSEI ya. Betul. Nah, pertanyaan Pak, kita langsung ke bursa aja. Bursa kripto ya, yang dikelola oleh PT Sentral Finansial Indonesia, CFX. Itu anggotanya ada berapa? Ada anggotanya kan? Ada. Jadi sekarang yang sudah mendapatkan surat persetujuan anggota bursa itu ada 31. 31 anggota. Nah, anggota itu adalah perusahaan apa? Perusahaan pedagang-pedagang tadi yang sebelumnya sudah berjalan itu atau mungkin yang nanti ada yang baru itu akan menjadi anggota kita. Perusahaan kripto. Perusahaan pedagang kripto. Perusahaan pedagang kripto. Beda dengan perusahaan pedagang komoditas. Komoditi yang beda Pak. Jadi memang izin yang mereka harus dapatkan itu memang khusus untuk memperdagangkan kripto. Jadi pemirsa kalau Anda mau menjadi pengusaha, menjadi job creator, tidak menjadi job seeker ya. Anda niat mau bikin perusahaan ya. Oh, saya mau menjadi anggota Bursa Efek Indonesia, berarti Anda punya perusahaan sekuritas ya. Ada izin tersendiri. Oh, saya mau jadi anggota BBJ ya. Itu perusahaan pedagang komoditi ya, sendiri. Oh, saya mau menjadi anggota bursa kripto, itu perusahaan pedagang kripto ya. Iya. Nah, sekarang anggota sudah 31. 31. Namun yang sudah berhasil untuk mendapatkan izin full untuk berdagang itu kalau di OJK ini disebutnya sekarang pedagang aset digital keuangan. Pedagang aset keuangan digital. PAKD disebutannya di ini. Nah, ini ada pedagang. 16, Pak. 16. Dari 31 itu yang sudah berhasil mendapatkan full izin license itu 16. Nah, mereka yang belum mendapat lagi berproses. Lagi proses ya. Tetap menjadi anggota. Tetap menjadi anggota bursa, namun izinnya belum final, masih berproses. Namanya lebih jelas. Jadi perusahaan pedagang aset keuangan digital, lebih match ya. Nah, ini pendapatan dari bursa kripto dari PT ini CFX dari mana aja pendapatan? Dari transaksi fee. Jadi setiap perdagangan transaksi yang terjadi itu ada fee transaksi ke bursa. Jadi trading itu kalau di Bursa Efek Indonesia saham sekarang 12 triliun, 15 triliun per day ya. Ini per day berapa? Kurang lebih kalau kita berkaca pada bulan Januari ya. Yang paling update ya. Itu kurang lebih 1 triliun per day ya. Per day. Transaction fee-nya berapa persen? Apanya? Transaction fee, dapat fee. Oh, kan? Ada 4 basis point. Basis poinnya. Saya nggak tahu yang pasam itu hampir sama. Mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Nah, atau 0,04%. Dibanding dengan 5 tahun terakhir, ya baru 1 tahun ya. Baru 1 tahun ya. Tahun lalu sudah mencapai itu. Tahun lalu lebih sedikit di bawah. Volume tradingnya? Nilai transaksi? Oh, sama. Sama ya? Kita belum berubah. Dari semenjak kita tentukan itu sekarang masih sama. Jadi ke depan kalau makin rame itu bisa menuju 5T per hari, menuju 10 triliun per hari. Semoga, Pak. Kalau di Bursa Efek Indonesia, dia punya revenue stream selain dari
transaction fee tadi, Ya. ada dari listing fee dari emiten-emiten oke. itu. Kalau di sini presiden hanya itu pendapatannya. Jadi karena listing ini kan belum bisa dilakukan di sini karena kerangka peraturannya juga harus dibuat yang kita belum ada produk kesananya. Jadi di luar dari transaksi fee itu ada biaya keanggotaan. Ada biaya keanggotaan. Yang ya ada biaya waktu pendaftaran sama biaya tahun. Ya. Nah ini apakah paralel dengan kalau Bursa Indonesia PT, tapi tidak ada dividen. Oh ya. Kalau di sini ada ya. Anggota. Betul, karena memang sesuai peraturannya dari kita kan lahir waktu ketika di Bapepti, Ya, betul. itu mengacu pada undang-undang berjangka yang ada dan juga PP-nya. Ini perusahaan yang bisa mencari laba. Artinya anggota-anggota bursa kripto ini, anggota-anggota CFX ini bisa mendapat dividen tuh. Dividen. Bisa. Pemegang sahamnya bisa. Pemegang saham ya. Sekarang berapa pemegang saham dari CFX? Ada 11. 11 pemegang saham ya. Jadi tidak semua tadi anggota adalah pemegang saham ya. Tidak, karena itu tidak diwajibkan dalam peraturan. Tidak diwajibkan, oke. Sekarang baru satu-satunya bursa kripto ya? Iya. CFX ya? Iya, betul. Nah, jadi menurut aturan regulasi kita bisa lebih dari satu? Bisa. Karena memang secara peraturan tidak disebutkan harus satu, tidak ada disebutkan itu. Ya kalau ada lebih dari satu bursa berarti playernya harus banyak juga kan. Kalau Betul. satu anggota sudah satu perusahaan apa namanya pedagang aset keuangan digital sudah menjadi anggota dari CFX, dia nggak bisa anggota yang lain bursa. Nah itu yang kita lihat sesuatu belum terjadi, jadi belum kita aturkan itu. Karena pada saat ini memang anggota yang dari pedagang harus menjadi anggota bursa. Kalau dari regulasi OJK tadi bahwa mereka harus melakukan assessment lagi untuk memenuhi persyaratan sebagai perusahaan pedagang keuangan aset keuangan digital ya. Itu ke depan akan terjadi banyak new player, pemain baru banyak. Untuk yang menjadi pedagang ini, kita harapkan akan banyak, Pak. Karena semakin banyak berarti bisa semakin kita harapkan semakin besar, semakin baik industrinya. Dan namun yang dipentingkan adalah bagaimana compliance-nya. Percuma kalau jumlahnya banyak tapi compliance-nya itu makin pusing aja, Pak. Jadi benar. Jadi saya kebetulan mengikuti Bursa Indonesia udah lama sejak tahun 1988 ya. Iya. Itu yang dikritik adalah nggak usah terlalu banyak perusahaan sekuritas juga. Yang penting dia punya nasabahnya banyak kan gitu. Iya kan? Betul. Memang kan logikanya semakin sedikit mengaturnya lebih mudah, Pak ya. Tapi kalau saya melihatnya ya ini terbuka luas dan yang penting kita menjaga compliance-nya. Iya. Nah, ini menjelang pertanyaan-pertanyaan saya menjelang akhir, Pak. Iya, Pak. Kita meliterasi publik kita. Ya. Terutama Gen Z ini. Iya. Milenial sudah ada agak senior, Gen Z. Sebentar lagi Gen Alpha masuk ya. Naik lagi. Karena FOMO ya. Ya, FOMO. Kita nggak mau orang masuk, kan ini sudah menjadi alternatif investasi. Betul. Nah, yang legal. Betul. Diawasi OJK. Betul. Nah, dan tadi sudah ekosistem terbentuk, ada ada clearingnya, lembaga-lembaga yang jadi aman lah. Tapi pertanyaannya transparansi bagaimana? Sebab bagaimanapun juga investor itu ingin agak transparansi. Betul. Transparansi dalam perdagangan. Mereka kepingin tahu. Informasi harus diberikan secara reguler. Semua player, semua investor mendapatkan informasi pada kesempatan pertama. Betul. Itu transparansi. Iya, Pak Primus. Jadi memang salah satu ide
dilahirkannya bursa clearing dan custody ini atau kita bisa disebut juga SRO, itu malah untuk mendukung transparansi yang lebih jelas di industri ini, sehingga meningkatkan kepercayaan dari investor. Kenapa? Kalau sebelum adanya SRO ini, itu para pedagang mengelola dana nasabah sendiri, mengelola aset kriptonya sendiri, dan melaporkan ke Bapepti. Nah, apa yang kita lakukan sekarang bursa, yaitu kita koneksikan sistem pedagang mereka dengan sistemnya bursa, sehingga kita bisa memonitor dan memantau perdagangan yang terjadi pada masing-masing pedagang secara real time. Itu sudah merupakan usaha untuk meningkatkan transparansi yang luar biasa, Pak. Lalu kita juga mempunyai fungsi audit untuk kepada para anggota ini. Compliance. Jadi bila misalkan ada sesuatu aduan dari nasabah ataupun bukan aduan tapi ternyata kita melihat ada yang perlu kita audit, kita turunkan tim audit. Ini merupakan kewajiban kita dan tanggung jawab kita kepada masyarakat atau investor. Dan kita pun juga diawasi oleh regulator, dalam hal ini sudah masuk ke OJK, yang sebelumnya itu Bapepti, dan itu kita ada daily report ke mereka juga. Jadi untuk investor ini udah luar biasa, tingkat kenyamanan dan keamanannya ini sudah tinggi, Pak. Jadi mudah-mudahan ini bisa memicu perkembangan industri ini. Jadi kalau diperbandingkan dengan yang di pasar modal, SRO itu ada Bursa Efek Indonesia, betul. Ada PT KSEI, Custodian Central Efek Indonesia, kemudian PT KPI, lembaga clearing, 3. Betul. Nah di sini ada CFX, ada KKI yang lembaga clearingnya. Lembaga clearing KKI ya. Ada lembaga kustodiannya ICC ICC. Nah, ini juga yang membuat fungsi-fungsi lembaga clearing kita dan kustodi di kripto kita ini yang membuat transparansi tadi juga lebih baik. Karena sekarang dana nasabah itu sudah dikelola oleh lembaga clearing. Dan asetnya di custody. Sekilas pemirsa, bisa dijelaskan oleh Pak Subani apa tugas dari yang clearing dan kustodian tadi? Baik. Lembaga clearing ini bertanggung jawab dalam menyimpan dana nasabah di seluruh pedagang yang ada. Sehingga sudah bisa menghilangkan resiko atau potensi... itu di clearing, bukan di kustodian? Penyimpanan dana? Penyimpanan fiat. Dana. Itu di clearing. Clearing ya, oke. Sehingga apa yang sebelumnya banyak terjadi di global juga, itu yaitu pedagangnya setelah memegang aset dan juga fiatnya, mereka mungkin kabur segala macam. Ini tidak akan terjadi karena sudah dipegang oleh lembaga SRO. Begitu juga lembaga kustodiannya itu bertanggung jawab untuk memegang aset kriptonya. Aset kripto ya. Ya, aset kriptonya. Sehingga para pedagang tidak bisa bila mempunyai maksud yang untuk tujuan melawan hukum sudah tidak dimungkinkan karena asetnya sudah tidak dipegang oleh mereka. Oke, menarik. Nah, saya kebetulan investor saham, Pak. Iya, Pak. Saya punya rekening di PT KSEI. Ya. Atas nama saya, atas nama Primus Durimulu, lalu ada bank yang disepakati, beberapa bank. Saya punya uang di situ. Ya. Lalu kemudian ketika saya beli saham, tercatat disimpan di sana. Ya. Yang terpisah dari broker saya, dari perusahaan sekuritas saya. Nah, itu yang membuat aman. Jadi saya mau beli saham, cek duit saya ada apa tidak. Nah, kalau saya beli hari ini, paling tidak saya harus mengisi 1 hari setelahnya. Nah, memastikan itu membuat saya safe. Ya. Nah, bagaimana di kripto? Betul. Nah, ini ada 2 hal, Pak, yang masih membedakan. Karena kita men-set up segala macam operasionalnya itu berdasarkan dari kerangka regulasi yang ada di Bapepti saat itu, di mana dana nasabah itu disimpan oleh lembaga clearing. Nah,
hal yang kedua, perdagangan masih terjadi di masing-masing pedagang. Berbeda dengan bursa efek, perdagangan itu ada di bursanya. Langsung, matching engine-nya. Order book-nya kan ada di bursa. Sehingga bursa tersebut memegang data masing-masing nasabah. Nah, kalau di kripto, itu yang mempunyai database nasabahnya adalah masing-masing pedagangnya. Dan perdagangannya pun terjadi di platformnya masing-masing pedagang ini. Kami hanya mendapatkan laporannya dan mengawasinya. Nah, itulah yang memang saat ini dana nasabahnya, walaupun sudah tidak di pedagang, sudah pindah ke clearing, namun sudah belum terpisahnya berdasarkan masing-masing nasabah, tapi masing-masing pedagang. Tapi kita terus melakukan rekonsiliasi setiap hari, Pak. Transparan nggak? Transparan. Itu boleh disebut itu kita simpannya over the counter? Boleh disebut itu over the counter, bukan? Jadi OTC? Bukan, Pak. Bukan beda? Beda. Jadi kita juga menyimpannya di bank. Oke. Ya, jadi lembaga clearing ini bekerja sama dengan beberapa bank, nggak cuma satu. Jadi transparansi terjamin ya? Terjamin, Pak. Gitu. Ya memang itu merupakan amanat yang diwajibkan oleh pemerintah kepada kami, menjaga dana nasabah dan juga aset nasabah. Jadi kita bekerja dan beroperasional untuk mendukung bagaimana maksimal mendukung amanat yang diberikan kepada kami. Nah, seorang investor kripto ya, Ya. dia mulai membeli, menjual itu ada persyaratan nggak? Oh ada, jadi memang karena perdagangannya itu terjadi di masing-masing pedagang ini harus menjalankan proses KYC-nya, Know Your Customer. Ya. Jadi ketika onboarding nasabah, seperti biasa Pak, sekarang misalkan KTP, nanti pemeriksaan data keduk capil segala macam, itu dilakukan di pedagang. Jadi itu ya? Itu. Nah, jadi kalau sudah seperti itu transparansi masih bisa lumayan ya terjamin ya? Iya Pak, menurut saya sudah cukup baik. Oke. Adakah regulasi saat ini sudah cukup mendukung bagi CFX sendiri untuk berkembang dan ekosistem kripto bisa bertumbuh, investor bisa lebih banyak lagi? Regulasi dari ya sekarang OJK kan? OJK ya. Regulasi sangat baik Pak untuk perkembangan industri ini, mulai dari yang di Perba maupun yang sekarang sudah keluar POJK-nya, di mana dibuka di dalam regulasi itu dibuka ruang untuk inovasi-inovasi produk lagi yang saat ini yang tadi kita sudah bicarakan, ada beberapa yang sudah melalui proses sandboxing di OJK. Itu mudah-mudahan bisa meramaikan industri ini lagi kalau bila nanti akhirnya bisa diperdagangkan Pak. Dan peraturan-peraturan yang tadinya di Bapepti itu kan banyak yang sudah diadopsi juga di POJK. Salah satunya adalah bagaimana inovasi teknologi yang tetap yang harus dipakai. Jadi standarisasi untuk teknologi di industri ini juga diatur. Walaupun kalau kita lihat peraturan Bapepti atau OJK itu principle based, tapi nanti secara detailnya itu diterjemahkan di peraturan di bursa. Ya, tadi menarik Pak Subani sebut bahwa setiap perusahaan pedagang aset keuangan digital kripto ya, itu wajib mengenal customernya. Berarti jumlah nasabah yang 22 juta lebih itu tidak redundant sih. Tidak redundant, tidak dihitung ganda. Udah pasti itu. Karena itu masih terjadi di masing-masing pedagang, mereka mempunyai platform sendiri, itu masih dimungkinkan terjadi. Ketika nanti memang arahnya tujuannya kita inginnya single ID. Nah, bila itu nanti sudah terrealisasi, dipastikan tidak terjadi. Nah, ini karena kita belum mencapai itu. Betul. Lagi berproses ke sana. Jadi ada overlapping juga ada. Masih ada Pak Primus, masih ada. Tetapi jumlah 20 juta tuh bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya. Ya, kalau saya bilang itu
mungkin ada satu individu yang mempunyai 2 atau 3 account itu banyak terjadi. Terjadi ya. Ya. Oke Pak Subani, terakhir silakan Anda memberikan imbauan kepada para investor kripto maupun calon investor kripto, khususnya yang Gen Z ya. Ya. Kalau milenial mereka udah belanja banyak ya, Ya. Gen Z, agar mereka tidak sekedar FOMO. Betul. Dan kemudian bagaimana janji dari CFX untuk menjaga trust, kepercayaan. Baik. Teman-teman investor kripto maupun yang akan menjadi calon investor kripto. Paling utama adalah bagaimana kita we do our homework. Kita pelajari dulu seperti apa kita akan berinvestasi. Kripto ini merupakan salah satu pilihan alternatif investasi, di mana faktor risikonya atau karakter risikonya juga berbeda. Mungkin kripto itu lebih volatile, tapi mungkin nanti di sisi satunya lagi memberikan return yang mungkin bisa lebih baik. Tergantung dari risk appetite kita dan tujuan kita berinvestasi. Bisa dipastikan bahwa industri kripto Indonesia ini sudah komplit ekosistemnya, sehingga bisa segala hal dipertanggungjawabkan mengenai keamanan dan kenyamanan berinvestasi kripto di Indonesia. Dengan lahirnya bursa sekarang, baik itu juga dengan lembaga clearingnya dan custody-nya, transparansi sudah terjadi, dan kita pun juga sudah mulai mengawasi secara real time 24 jam apapun yang diperdagangkan kripto di Indonesia, sehingga jangan takut. Memang banyak negatif berita mengenai kripto di mana tidak semuanya benar, tapi yang paling penting adalah balik ke kita sendiri. Kita harus mengetahui apa yang kita investasikan, seperti apa resikonya, seperti apa returnnya, dan kita juga harus me-educate kita sendiri menjadi smart investor. Jangan karena FOMO atau karena nggak mau ketinggalan sehingga kita ikut-ikutan walaupun ternyata kita belum tahu. Nah, ini ya memang tugas kami juga untuk melakukan edukasi literasi yang lebih baik lagi dan lebih masif lagi, terutama kepada generasi-generasi muda. Namun kita harapkan generasi muda juga bertanggung jawab dalam hal berinvestasi, di mana nanti ini kita bersama-sama mendukung agar industri kripto di Indonesia bisa tumbuh baik dan bersaing dengan global. Karena yang menjadi tantangan adalah bagaimana market dan industri kripto ini bisa bersaing dan sangat kompetitif kepada negara lain di global. Itu mungkin yang bisa saya harapkan dari teman-teman investor kripto. Terima kasih. Pemirsa, kita sudah mendengar perbincangan saya dengan Pak Subani, Direktur Utama CFX. Ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Pak Subani, bahkan dalam summary-nya, bahwa anak-anak muda New Age ini, agar Anda bisa menjadi generasi emas ya kelak ya. Betul. Itu belajarlah. Belajar tentang investasi, tentang finansial. Nah, kripto adalah instrumen investasi yang relatif baru di Indonesia. Oleh karena itu, syarat pertama yang disampaikan oleh Pak Subani adalah Anda harus belajar. Belajarlah ya. Betul. Belajar. Dan Anda harus mengetahui tentang aset itu sendiri, karena kripto sudah menjadi aset keuangan digital ya. Betul. Belajar dengan baik. Dan mengenal diri sendiri, mengenal tentang risk appetite-nya. Saya ini termasuk risk taker apa tidak? Risiko saya berapa lama? Horizon saya dalam investasi seperti apa? Betul. Nah, kalau Anda yang tidak terlalu berani, bukan risk taker amat ya, nah, berhati-hatilah kan gitu. Nah, kemudian Anda harus bertanggung jawab ya,
Karena bagaimanapun juga keputusan investasi, walaupun uang Anda, Ya. Anda harus bertanggung jawab. Apalagi kalau Anda sudah punya tanggung jawab, yaitu sudah punya istri lah atau ya kan? Iya, nah, itu bisa repot kan? Ya, dapat. Nah, itu harus bertanggung jawab. Jadi punya pengetahuan, menghitung risk appetite sendiri, kemudian bertanggung jawab. Dan imbauan kepada semua ya, Ya. ya dari saya sebagai orang media, itu setiap pihak itu harus melakukan tanggung jawab ya. Saya pikir kata kunci tanggung jawab itu harus menjaga trust. Ya. Karena ini industri relatif baru, kripto berkembang, menjaga trust. Ya. Apalagi pemerintah sudah mendukung Betul. dengan mengakui ini sebagai aset keuangan digital. Betul. Sehingga dia menjadi salah satu instrumen keuangan. Ya. Sementara ada tokenisasi, makin bertumbuh lagi. Jadi masyarakat punya alternatif investasi yang banyak sekali. Betul. Nah, itulah perbincangan saya dengan Pak Subani, dan bursa ini sudah mempunyai ekosistem yang Komplit. sudah cukup komplit Ya, ekosistemnya ya. Ya. Ada clearing, ada kustodiannya. Baik. Sehingga paling tidak dari ukuran manusia yang harus menjaga accountability ya, Betul. sudah cukup menjamin transparansinya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Subani. Terima kasih Pak Trubus. Terima kasih Pak.